Ayo kita punya hati yang lapang, punya qalbun salim, salamatus sudur. Orang kalau punya hati lapang, dia adalah seperti di sorga sebelum masuk sorga. Dengan siapapun indah, gak ada benci, gak ada dengki. Kita dicaci coba, orang kebal, orang mencaci kita, kita senyum, kan dia tambah sedih tambah. Coba kalau orang mencaci kita, kita kuat marah, oh dapat kita, dapat sambutan dia, sehingga berantem dia. Tapi kalau udah mencaci kita, mengolok kita, subhanallah, kita balas dengan doa, ya Allah, orang yang mencaciku dan mengolokku berikan hidayah ya Allah, semoga dia semakin baik ya Allah, ampuni dia ya Allah. Adalah bukan lemah kita, bukan. Kita sampai punya hati yang tidak ingin orang kecuali mendapatkan hidayah. Itulah hati baginda Nabi SAW. Dalam keadaan beliau dilempari di Taif, disakiti di Taif, Masya Allah. Bayangkan, anggap saja satu ustadz masuk kampung, lagi mau ceramah, belum apa-apa dilempar batu, lempar sandal sama jamaah. Kemudian keluar ketemu malaikat, malaikat ngomong, ustadz mau dibantu nih, mau tak balik bumi nih, tak angkat gunung. Ya ustadz, bukan saja, tidak usah malaikat, ada pak polisi sama tentara. Ustadz mau diapain tuh jamaah, kok kurang ajar banget. Ini ustadznya tangkep aja tuh, kurang ajar, kan begitu. Tapi baginda Nabi SAW keluar dari Taif setelah dipukuli, merasakan sakit dalam badannya, dipukuli. Nabi di saat dipukul yang dipikir bukan rasa sakit di badannya. Beliau memikirkan bahwasanya yang mukulku tentu membuat satu kesalahan. Takut Allah murka kepada dia, takut dimurkai oleh Allah saat itu. Dipukuli padahal merasakan sakit, tapi Nabi mikir, aku ini kekasih Allah, dipukul sama dia, takut Allah murka. Kemudian malaikat menawarkan, apakah kamu mau akan aku angkat itu 2 gunung lalu aku tumpahkan kepala mereka? Baginda Nabi yang sudah lemah lunglai itu di saat ditawari akan ditumpahkan gunung, yang ada adalah cinta dan kasih sayang. Tiba-tiba yang sudah lemas itu menjadi semangat lagi, lalu menengadahkan tangan dan memohon, Allah mahdi qaumi, ya Allah berikan petunjuk kepada kaumku, bukan hancurkan. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun, jangan hukum mereka, mereka itu begitu karena belum tahu, kalau tahu gak akan melakukan yang demikian itu. Setelah itu apa buahnya? Setelah itu, setelah ditinggal oleh Nabi Muhammad, orang Taif berbondong-bondong masuk Islam. Maka dari itu malam ini ayo ibadah kita yang paling utama hari ini, bukan Anda mikir tentang berapa sholat rakaat yang harus Anda tegakkan. Harus Anda berani, Anda sudah berani datang ke tempat ini. Cari orang-orang yang kurang ajar sama Anda. Harus berani, Anda berani datang ke tempat ini karena ingin mendapatkan pengampunan Allah. Cari orang-orang bermasalah dengan Anda. Pinjam duit tidak balik-balik. Mantan suami yang sudah cerai, mantan istri, apalagi. Pokoknya punya masalah. Hadir ke malam ini, hajar dengan panjatan doa kemuliaan. Malam ini nanti setelah kita acara berpisah, Anda duduk lanjutkan sampai pagi, sampai baik lanjutkan. Anda sebut dia kurang ajar banget ya Allah. Anaknya doakan, saudaranya doakan. Dan kalau Anda masih berat mendoakan mereka, ingat itu umat Nabi Muhammad yang Nabi menangis tiap malam mendoakan mereka. Jangan sampai Anda rela mereka masuk neraka. Anda doakan dengan doa kebaikan. Kalau Anda bisa, berarti malam ini kita semua menjadi kekasih Allah. Sudah, jangan tinggalkan kebencian kepada siapapun dari hamba-hamba Allah. Kita doakan dan harus bisa. Kalau Anda mengatakan berat, dia kesalahannya teramat berat. Kalau kita didolimi, loh itu kita didolimi, disakiti. Kalau kita ternyata dolim, segera selesaikan. Mungkin kita termasuk berebut waris, mungkin kita termasuk orang yang paling keras ngangkat suara waktu pembagian waris. Gak diampuni malam ini kalau kita tidak sadar. Kita ikrar kembali, akan aku selesaikan pagi nanti. Aku yang kemarin membentak adikku, aku akan minta maaf. Adikku yang paling kecil, aku akan minta maaf. Harus berani. Anda berani datang ke tempat ini, berarti Anda berani masuk surga. Anda berani hati bersih. Harus begitu. Kalau tidak, kita tidak akan dapatkan pengampunan di malam ini. Ini adalah ilmu yang terpenting di malam. Amalan terpenting malam hari ini adalah membersihkan hati kita dari kebencian musyahanah. Siap insya Allah.